Halo semuanya, perkenalkan saya Dahlia dan hari ini kita akan bahas mentoring tentang mata kuliah MK atau manajemen keuangan, khususnya berarti soal dosen ya. Hari ini kita akan bahas dua soal. Yang pertama adalah soal inventory management. Kita langsung mulai aja. PT ingin maju, berarti perusahaan kita, berencana meningkatkan kapasitas produksi dari periode sebelumnya. Kebutuhan bahan baku selama 1 tahun diperkirakan sebanyak 3.600 unit. Artinya, informasi ini adalah informasi demand per tahunnya. Sehingga demand sama dengan 3.600 unit per tahun. Kita lanjut. Harga bahan baku $100 per unit. Sehingga price sebesar $100 per unit. Biaya pemesanan sebesar $50 per pesanan. Berarti ini adalah ordering cost. Ordering cost sama dengan 50 per order. Lanjut lagi. Biaya penyimpanan $4 per unit. Berarti carrying cost itu sama dengan $4 per unit. Kedatangan bahan baku atau lead time adalah 7 hari. Lead time-nya 7 hari, 7 days. Udah sampai situ dulu. PT ingin maju menerapkan persediaan pengaman atau safety stock ya, berarti untuk 4 hari kerja. Berarti dia punya safety stock itu adalah 4 hari kerja, 4 hari, 4 days. Safety stock ini kan dia masih dalam bentuk harian. Harus kita convert ke dalam bentuk unit untuk nanti dimasukkan ke perhitungan EOQ-nya. Kita lanjut dulu. Asumsi 1 tahun 300 hari kerja. Berarti 1 tahun 300 hari. PT ingin maju menerima penawaran dari pemasok. Jika dilakukan pemesanan sebesar 600 unit per pesanan, maka akan diberikan potongan harga atau quantity discount sebesar 3% dari harga penjualan. Untuk informasi yang ini kita bisa skip dulu aja, karena informasi ini akan terpakainya di pertanyaan B. Kita masuk dulu ke pertanyaannya. Pertanyaan A. Menghitung jumlah pesanan yang paling ekonomis, berarti yang ditanya itu adalah EOQ-nya berapa, serta besarnya reorder point, dan safety stock. Berarti ada 3 pertanyaan di pertanyaan A. Di pertanyaan B, itu kita cuma diminta untuk menganalisis apakah penawaran produk dari pemasok ini layak diterima. Kita buktikan nanti menggunakan perhitungan dari sisi dia punya total biaya. Jadi ini decision making ya. Kita langsung mulai aja ke hitungan yang pertama. Nah, di sini kita udah punya informasi semuanya lengkap. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah convert dia punya safety stock dari harian menjadi unit. Kalau misalnya kita mau convert dari harian menjadi unit, caranya gampang. Safety stocknya kan 4 hari nih. Sedangkan dalam 1 tahun kita totalnya ada 300 hari. Untuk 300 hari, demand-nya ada 3.600. Sehingga kita bisa menggunakan rasio atau perkalian untuk mencari
kalau buat 300 hari butuh 3.600, berarti butuh berapa banyak untuk 4 hari saja? Caranya gini, 4 dibagi 300 dikali 3.600. Hasilnya adalah 48 unit. Ini adalah safety stocknya dia. Setelah safety stocknya udah ketemu, kita bisa langsung start dari yang pertama, yaitu EOQ. Rumus EOQ adalah akan 2 dikali demand dalam 1 tahun dikali ordering cost per order dibagi carrying cost per unit. Sehingga kalau kalian masukin, tinggal masukin angkanya aja. 2 dikali 3.600 dikali 50 dibagi 4. Dan setelah dihasilkan, kalian akan dapat jawabannya 300 unit. Itu untuk EOQ-nya. Selanjutnya, kita bisa masuk ke diminta yang kedua atau reorder point. Reorder point itu adalah titik atau level inventory yang tersisa di perusahaan, di mana perusahaan itu merasa ini waktunya untuk membeli inventory lagi atau untuk order kembali. Makanya dia disebutnya sebagai reorder point. Untuk menghitung reorder point, itu rumusnya, pertama demand dalam setahunnya, dibagi jumlah hari dalam setahun atau N, dikali lead time atau waktu yang dibutuhkan untuk menunggu pesanan itu tiba, ditambah safety stock yang tadi udah kita hitung. Sehingga kalau kita masukin angkanya, itu langsung demand-nya 3.600 dibagi N, 300 hari, dikali lead time, 7 hari, ditambah safety stock-nya 48 unit. Hasilnya adalah 132 unit. Sehingga dapat disimpulkan perusahaan ini akan order kembali inventorinya pada saat level inventory perusahaan mencapai 132 unit. Selanjutnya kita masuk ke diminta yang ketiga, safety stock. Ini sebenarnya agak terbalik ya susunannya, tapi kita bisa langsung salin aja karena tadi kita sudah menghitung dia punya safety stock berapa. Boleh disalin ulang, 4 dibagi 300 dikali 3.600. Dapat hasilnya 48 unit. Diminta bagian A selesai. Sekarang kita bisa lanjut ke diminta bagian B. Bagian B tadi kita diminta untuk melakukan decision making. Untuk menganalisis apakah penawaran itu dapat diterima, layak diterima atau tidak. Untuk menentukan, untuk decision making tersebut, ada banyak alternatif ya sebenarnya, cuma salah satu caranya itu sesuai permintaan dia, kita bandingkan dari sisi total biaya yang perlu kita keluarkan. Kalau kita ngomongin biaya inventory, yang pasti itu ada 2 biayanya. Biaya dari harga belinya itu sendiri, dan yang kedua adalah handling cost-nya. Sehingga, ini kita bisa pecah jadi 2 kolom. Kalau misalnya kita mau terima tawaran dia dan menggunakan dia punya penawaran, kita wajib melakukan pemesanan 600 unit per pesanan, berarti Q kita 600 unit. Sedangkan kalau kita tolak ya otomatis kita Q-nya sesuai dengan EOQ, yaitu 300 unit. Ini berarti terima. Ini jika kita menolak. Kenapa sih ini bisa jadi bahan pertimbangan? Karena
Kalau tadi dilihat dari informasi soal, kalau kita pesannya 600 unit per pesanan, kita dapat diskon. Menguntungkan dong untuk kita. Tapi di sisi lain, kita harus perhatiin, diskon ini apakah lebih besar daripada cost yang akan kita keluarkan jika kita tidak menggunakan EOQ. Karena gimana pun, dengan menggunakan EOQ, itu handling cost bakal sangat ditekan. Berdasarkan perhitungannya kan, karena EOQ itu adalah kuantitas dengan biaya terendah istilahnya. Sehingga di sini kita akan membandingkan pertama dari sisi purchase price-nya sendiri. Purchase price-nya tadi ada informasinya di soal, kita tinggal hitung dalam 1 tahun, berarti purchase price-nya itu adalah otomatis ya, jumlah unit yang kita pesan 3.600 dalam setahun, dikali harganya. Tadi harganya juga udah dikasih tahu di soal, sebesar $100. Hasilnya adalah $360.000. Selanjutnya, kalau kita menerima, maka kita dapat diskon dong di sini sebesar 3%. Diskon 3% dikali $360.000. Sehingga dapat hasilnya minus ya, karena di diskon 10.800. Pada saat kita selisihin, kita dapat hasil 349.200. Hasil inilah purchase price yang perlu kita keluarkan, biaya yang perlu kita keluarkan untuk membeli produk ini kalau kita menerima tawaran dia. Sekarang kita lihat apa yang terjadi jika kita menolak, berarti kita pakai EOQ. Berarti masih sama ya, demand kita per tahun masih sama, dikali harganya, hasilnya $360.000. Bedanya, kalau di EOQ ini adalah nilai final. Karena kita nggak dapat diskon kalau misalnya kita menolak tawaran dia. Ini dari sisi purchase price. Sekarang kita masuk ke aspek kedua. Dia punya annual ordering cost. Kalau kita hitung dari ordering cost, rumus ordering cost adalah demand dibagi quantity dikali biaya per ordernya. Sehingga di sini demand kita sama ya, 3.600. Q kita berarti kita pakainya yang 600 sesuai permintaan dia, dikali ordering cost-nya adalah $50. Sehingga kita akan dapat hasilnya annual ordering cost-nya sebesar $300. Sedangkan kalau kita menggunakan EOQ, maka rumus kita adalah demand bagi Q dikali O, dan nanti Q-nya kita akan menggunakan Q dari EOQ. Sehingga 300 dikali $50. Maka hasilnya adalah $600. Sekarang terakhir kita lihat dari sisi dia punya annual carrying cost. Rumus carrying cost adalah Q dibagi 2 ditambah safety stock dikali carrying cost-nya. Sehingga di sini Q-nya itu adalah sesuai dengan permintaan dia 600 dibagi 2 ditambah safety stock yang tadi kita udah hitung 48 dikali carrying cost-nya. Informasi carrying cost tadi sebesar $4. Maka untuk alternatif menerima hasilnya adalah 1.392.
Sedangkan kalau kita menolak, berarti kita pakai EOQ. Rumusnya masih sama, cuma angkanya yang berbeda. Menjadi 300 sesuai unitnya ya, dibagi 2 ditambah 48 dikali $4. Maka kita akan dapat hasilnya sebesar 792. Langkah terakhir kita untuk menentukan apakah layak untuk menerima pesanannya, itu kita totalin semua biayanya. Kan dia mintanya berdasarkan total biaya kan. Kita totalin biayanya, kita totalin juga biayanya. Yang stabilo pink kita totalin. Berarti kalau kita menerima diskonnya dia, itu 349 ditambah 300 ditambah 1.300 sekian. Maka kita dapat nominalnya 350.892. Sedangkan jika kita menggunakan EOQ, kita jumlahin 360.600 dan 729. Sehingga hasilnya 361.392. Jika kita ingin mengeluarkan biaya, pasti otomatis kita maunya neken biaya dong. Kalau kita mau neken biaya, berarti kita pilih alternatif dengan biaya terkecil. Sehingga di sini yang kita pilih adalah alternatif dengan biaya terkecil, yaitu yang ini. Maka, untuk permintaan yang B, jawaban kita adalah accept ya. Kita terima tawarannya. Dengan alasan biayanya lebih rendah. Kalian bisa jelasin juga angkanya sekian-sekian. Sampai sini berarti soal inventory management udah selesai. Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua tentang cost of giving up cash discount. Kita mulai. PT Raja Makmur sebagai perusahaan manufaktur mempunyai banyak jenis bahan baku untuk kebutuhan produksinya. Sehingga perusahaan harus menjalin hubungan dagang dengan beberapa pemasok bahan baku. Masing-masing pemasok memberikan persyaratan kredit yang berbeda-beda. Namun perusahaan juga memiliki peluang untuk meminjam kredit bank jangka pendek dengan tingkat bunga 12% per tahun. Angka ini adalah angka yang akan kita gunakan menjadi base untuk perhitungannya nanti. Untuk decision makingnya nanti. Persyaratan kredit untuk masing-masing pemasok adalah sebagai berikut. Bisa dilihat tabelnya, kita skip dulu. Kita masuk ke poin A. Berikan rekomendasi kepada PT Raja Makmur atas keputusan kepada pemasok yang mana harus melakukan taking a cash discount atau giving up the cash discount. Asumsi 1 tahun 365 hari. Ini kita tinggal pakai rumus cost of giving up cash discount. Dan nanti pada saat hasilnya udah dapet, kita bandingin sama base kita, yaitu yang tadi saya stabiloin 12% per tahun. Rumus dari cost of giving up cash discount adalah cash discount-nya in term of percentage, jadi persentasenya, dibagi 100%, dikurang cash discount-nya, dikali jumlah hari dalam setahun, berarti in this case dia 365 hari, dibagi N-nya. N yang dimaksud di sini itu adalah berapa lama sih kita bisa menunda pembayaran jika kita compare antara periode diskon dengan periode jatuh tempo.
gitu. Jadi biasanya ini kalian tinggal lihat dari hari jatuh temponya dikurang sama dia punya hari terakhir diskonnya atau periode diskon. Kita mulai dari pemasok yang pertama. Pemasok yang pertama itu PT Timbul Jaya, persyaratan kreditnya 2/5 net 40. Kalau gini, 2/5 net 40, kita bisa langsung masukin aja ke rumus. Berarti dia punya cost. Tadi dia 2/5, berarti cash discount dia 2% ya. 2% dibagi 100% dikurang 2% lagi dikali 365 dibagi N-nya. N-nya itu berasal dari dia punya selisih antara periode diskon sama periode jatuh tempo. Berarti langsung aja 40 dikurang 5. Sehingga kita akan dapat hasilnya 21,28%. Sekarang kita compare sama kita punya base. Tadi base kita adalah 12%. Dan di sini cost yang kita keluarkan kalau kita give up cash discount-nya lebih besar daripada 12% ini. Bayangin aja kalau kita giving up, cost-nya lebih besar. Berarti langkah kita atau jawaban dari pilihan ini adalah for us buat ambil aja diskonnya. Karena kalau misalnya kita give up, itu cost-nya lebih besar daripada suku bunga kredit pinjaman. Sehingga di sini jawabannya adalah take aja diskonnya. Lanjut kita ke supplier yang kedua. Masih sama, cost sama dengan, kita lihat dulu ketentuannya dia, 3%, 10, 30. Berarti 3% dibagi 100% dikurang 3% dikali 365 dibagi harinya tadi. Harinya selisihnya adalah 30 dan 10. Berarti totalnya 20 ya. Sehingga hasilnya kita dapat 56,44%. Masih sama, dia masih lebih besar daripada 12%, sehingga lebih baik kita take discount-nya. Kita lanjut ke yang ketiga. Cost sama dengan, kita lihat, persentasenya adalah 1%, dibagi 100% dikurang 1% dikali 365 dibagi selisih antara dia punya tanggal jatuh tempo dan periode diskon 50 dan 5. Maka akan dapat hasilnya 8,19%. Untuk yang ini cost kita lebih kecil daripada 12%. Kalau kayak gitu, lebih baik kita give up aja. Nggak masalah kita give up, toh cost-nya lebih kecil daripada 12%. Selanjutnya, terakhir kita ke supplier keempat, dengan cost sebesar 3%, 10, 45. Berarti 3% per 100% dikurang 3% dikali 365 dibagi 45 kurang 10. Sehingga dapat hasilnya 32,25%. Ini juga lebih besar daripada 12%, sehingga lebih baik kita take discount-nya. Berarti untuk diminta yang pertama kita udah selesai.
Sekarang kita masuk ke diminta yang kedua atau yang B. Jika pemasok PT Gemah Ripah merubah kebijakan kredit term menjadi 2/10 net 40, apakah PT Raja Makmur akan merubah keputusannya pada poin A? Jelaskan. Di sini berarti kita ngomongin pemasok ketiga ya, pemasok yang tadi cuma sekitar 8% ya. Kita masukin lagi, masih dengan rumus yang sama, kita masukin dengan kredit term yang baru, 2/10/40. Sehingga untuk poin B, cost-nya sama dengan tadi 2%, dikurang 2%, dikali 365, dibagi, tadi dia punya jatuh tempo 40 dan 10, berarti 40 dikurang 10. Dapat hasilnya 24,83%. Sehingga di sini kalau kalian bisa lihat, ini adalah ini asumsi supplier yang ketiga ya kalau mengubah kredit termnya. Di sini dia lebih tinggi dari 12% sekarang. Sebelumnya cuma 8%-an, sekarang jadi 24%-an. Kalau misalnya kayak gini, maka tadi kan pertanyaannya apakah kita akan mengubah keputusan kita? Jawabannya yes, kita bakal mengubah keputusan kita. Kenapa? Karena sebelumnya itu di bawah 12%. Kita give up aja. Sedangkan di sini dengan adanya kredit term yang baru, itu dia punya cost of giving up cash discount naik jadi 24. Jadi di atas 12%. Sehingga sekarang keputusannya berubah menjadi take discount. Jadi kalau misalnya ditanya berubah apa enggak? Yes, berubah dengan alasan kita pindah dari give up jadi take. Karena sebelumnya 8,19, sekarang 24,83. Yang satu lebih kecil daripada 12%, yang satu lebih besar daripada 12%. Seperti itu. Sekian pembahasan hari ini untuk inventory management dan juga untuk cost of giving up cash discount. Terima kasih.